Perkenalkan, nama saya Nuryanti, mahasiswa PPG dalam jabatan batch kedua tahun 2023 yang dilaksanakan pada LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja atau UKIN pada PPG dalam jabatan tahun ini, yang hari ini akan saya laksanakan di SMA Negeri 1 Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir pada kelas 12 IPA 1 dengan materi mengenal hukum-hukum nikah dan macam-macam nikah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Semua siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siap. Udah jam pelajaran yang mendekat terakhir mau pulang. Ada yang ngantuk? Ya. Ada. Jam terakhir kita belajar ini, siapa kira-kira anak ibu yang tidak masuk di lomba ini? Amin, alhamdulillah. Masih bersemangat belajar siang ini? Insyaallah semangat ya. Ya. Materi kita yang minggu kemarin kita telah membahas tentang masalah pengertian nikah. Kemudian apa lagi? Rukun dan syarat nikah. Udah kan, rukun nikah udah. Dan sekarang kita masuk melanjutkan materi kita yang kemarin tentang masalah hukum dan macam-macam nikah. Ya, untuk hukum dan macam-macam nikah ini, materi yang akan kalian bahas pada hari ini adalah tentang masalah apa yang harus kita pelajari hari ini. Coba siapa yang mau menyebutkan apa tujuan yang harus kita capai dalam materi hukum dan macam nikah ini? Siapa yang mau menolong ibu bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama memahami hukum nikah, yang kedua menganalisa hukum nikah, yang ketiga memahami macam-macam nikah, dan yang terakhir menganalisa nikah terlarang. Analisa macam nikah itu. Nah, untuk materi ini, materi pembelajaran hukum dan macam nikah ini, Ibu berharap kalian bisa mempelajari secara mandiri. Nanti akan kita diskusikan untuk membahas pembahasan ini lebih lanjutnya. Untuk materi ini silakan kalian buka materi tentang pernikahan itu pada halaman 167 di buku pegangan pelajaran masing-masing. Baca sebentar. Sudah siap bacanya? Nah, dari materi pembelajaran kita hari ini tentang hukum dan macam nikah, siapa yang bisa menjelaskan ke kawan-kawannya atau menjelaskan di sini apa itu hukum nikah? Ayo, siapa? Tadi kalian udah baca kan? Apa itu hukum nikah? Ya, silakan Lisa. Hukum nikah itu adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan sebuah ketentuan atau aturan-aturan untuk memenuhi suatu pernikahan. Bagus. Kemudian dalam hukum nikah itu ada berapa hukum yang kamu ketahui dalam yang kamu baca tadi? 5. Ada berapa hukum nikah yang kamu baca tadi? 5. Ada 5. Siapa yang bisa menjelaskan masing-masing hukum itu? Saya Ada yang bertanya atau menjawab? Silakan. salah satunya itu hukumnya wajib karena apabila
seseorang sudah mampu baik secara mental, finansial, dan lain sebagainya, dan ditakutkan jika tidak menikah maka ia akan terlibat maksiat atau zina, maka dia itu diwajibkan untuk menikah. Tadi sudah dijawab oleh ulang tadi wajib. Apa hukumnya wajib bagi seseorang itu untuk menikah? Dan jawab ulang lagi. Siapa yang menambahkan lagi? Bisa tadi kan? Wajib bagi seseorang itu menikah. Bagaimana yang wajib bagi seseorang untuk menikah? Jika seseorang sudah tidak dapat lagi menahan hawa nafsunya atau sudah memiliki hawa nafsu, Bu, lebih baik itu disahkan saja daripada ditahan karena takutnya bisa berbuat zina. Takut kalau terjatuh pada perbuatan maksiat. Siapa yang bisa menambahkan penjelasan Isa dan Ular tadi? Yang lebih melengkapi lagi jawabannya. Wajib bagi seseorang itu jatuhnya hukum menikah bagi dia adalah coba Anggun. Wajib seseorang untuk menikah ketika dia sudah mampu secara fisik dan finansial, dan juga dirinya mampu dalam lahir dan batin, sehingga dirinya terhindar dari zina. Iya, yang jelas intinya di sini bagi seseorang itu wajib hukumnya menikah apabila dia telah memenuhi kebutuhan, bisa memenuhi secara lahir batin, kemudian supaya dirinya terhindar dari perbuatan maksiat, takut jatuh terpeleset pada perbuatan zina, maka di sini dia hukumnya wajib untuk menikah. Kemudian dari hukum yang 5 itu ada sunat. Siapa yang bisa menjelaskan kapan jatuhnya hukumnya sunat bagi seseorang untuk menikah? Ya, iya. Bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat, maka bisa menjadi hukum yang sunat. Kalau orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun dirinya tidak dikhawatirkan akan terjatuh dalam pada maksiat, maka itu bisa menjadi hukum Sunat ya. Siapa yang bisa ulangi? Jawaban Nur Sawali tadi tidak benar. Siapa yang bisa mengulangi? Iya, silakan bisa. Apa yang dikatakan yang tadi, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh dalam Iya benar. Bedanya di mana tadi antara wajib dengan sunnah? Di mana letak bedanya wajib dengan sunnah hukum menikah itu? Pada perbuatan maksiatnya. Ya, garis besarnya terletak pada perbuatan maksiatnya. Kalau wajib, takut dia akan jatuh terperbuat perbuatan maksiat. Yang kalau sunat, dia masih bisa menahan dirinya untuk terhindar dari perbuatan maksiat. Kemudian, siapa bisa menjelaskan tentang hukum nikah yang ketiga? Saya, Bu. Haram. Ya, silakan Isa. Jadi Yang haram apa? haram. Yang haram. Haram itu apabila kita seseorang lelaki itu menikahi seseorang wanita dengan memiliki niat yang jahat, ingin membalas dendam dengan wanita tersebut, maka dia dinikahi, namun dengan memiliki niat yang buruk, tidak dipenuhinya itu baik dari fisik ataupun lahir batin, itu akan disebutkan nikah haram, karena mereka baik laki-laki atau perempuan tersebut sudah memiliki niat yang buruk untuk membalas dendam. Ya. Jelas? Siapa jelas lagi? Haram itu kapan? Ramadan. Orang dalam pernikahan itu ketika buka pernikahan itu tidak memenuhi hukum dan syarat, dan ataupun bila memenuhi hukum dan syarat ketika dalam rumah tangga, pernikahan itu akan menimbulkan mudarat baik bagi keluarga ataupun keluarga lain. Iya, bagus. Jawabannya tepat. Jawaban Isa, jawaban Ramadan itu sempurna. Ya, pernikahan itu hakikatnya adalah untuk apa? Membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tetapi apabila pernikahan itu diniatkan untuk sesuatu yang buruk,
sesuatu yang tidak dibenarkan menurut rukun dan syarat nikah, seperti dia menikah itu tujuannya adalah untuk balas dendam misalnya, atau hanya untuk memberikan siksaan kepada orang yang pernah menyakiti dia dulu. Artinya di sini misal orang tuanya dulu pernah menghina, tetapi karena ingin balas dendam dengan berbagai cara dinikahilah putrinya. Ya, nah di situ ada niat yang tidak bagus, niatnya untuk balas dendam, maka pernikahan tersebut jatuhnya pada perbuatan yang haram. Yang haram menikahnya seseorang tidak dilandasi oleh perbuatan yang diniatkan ikhlas karena Allah. Kemudian kapan pula jatuhnya hukumnya mubah dalam pernikahan? Makruh dulu, makruh. Kapan jatuhnya makruh hukumnya menikah itu? Coba dia lagi. Yaitu bagi seseorang yang sudah mampu menikah, tapi dikhawatirkan dia akan menyakiti istrinya atau akan menzalimi hak istri. Iya, dia sudah memenuhi syarat dan rukun nikah terpenuhi. Semua bisa terpilih, tapi ada kalanya yang dikhawatirkannya. Dia khawatir nanti ketika menikahi seseorang itu akan berbuat perbuatan yang zalim. Siapa yang bisa memberikan contoh kepada ibu? Ya, bisa. Sebagai contohnya adalah jika seseorang memiliki sebuah penyakit, Bu. Misalnya ada seseorang lelaki dan ini menikahi perempuan, namun dia memiliki sebuah penyakit, salah satu contohnya adalah penyakit seksual, HIV, yang takut menularkan HIV tersebut kepada pasangannya. Takut itu akan membuat pasangannya tidak menerima sebuah penyakit tersebut atau tidak menerima, kayak gimana ya, takut akan berkurang, sehingga lelaki tersebut menahan untuk tidak menikahi perempuan tersebut. Selain itu juga jika seseorang memiliki penyakit seksual, tidak bisa bangkit, jadi dia memilih untuk tidak menikah daripada dia tidak bisa memuaskan nafsu pasangannya tersebut. Ya, kapan jatuhnya seseorang itu makruh menikahi seseorang? Makruh menikahi seseorang perempuan, laki-laki hukumnya makruh menikahi itu. Kapan jatuhnya makruh? Nah, coba Ramadan lagi. Kapan jatuhnya makruh menikah itu? Hukumnya jatuhnya makruh. Makruh ketika dia sudah mampu menikah, namun dia takut ketika sudah menikah dan tidak dia bisa meninggalkan pengeluaran atau tidak terpenuhi hak istrinya suatu saat. Iya, takut nanti tidak akan terpenuhi hak istrinya, atau mungkin dia ada semacam penyakit yang bisa-bisa akan menzalimi atau tidak memberikan kebaikan kepada istrinya. Misal, dia punya penyakit epilepsi misalnya, atau penyakit apa namanya ya? Ada kadang-kadang dia kumat gilanya. Nah, takutnya nanti setelah menikah kumat penyakitnya tersebut. Akibatnya akan tertekanlah istrinya atau teraniayalah istrinya akibat dari penyakit yang dia rasakan. Makanya bagi orang yang memiliki penyakit yang mungkin penyakitnya itu akan bisa membahayakan kepada istrinya, semacam dia punya penyakit HIV kata Nisa tadi. Nah, itu seharusnya sebaiknya kalau dia tahu makruh hukumnya baginya untuk dia nikah. Yang terakhir, mubah. Kapan pula seseorang itu jadinya mubah untuk nikah? Ya, Nisa? Hubungan itu terjadi ketika seseorang mampu untuk menikah, tetapi dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan pernikahan itu. Dia tidak memiliki syahwat sama sekali. Kayak orang yang berboten atau orang usia. Dia merasa juga dia tidak mampu untuk menafkahi istrinya nanti. Sedangkan wanitanya itu rela dengan syarat wanita tersebut harus anak. Ada yang lagi bisa menambahkan? Jawaban Nisa ini udah bagus. Nah, siapa lagi bisa menjawab? Nah, dia.
dilakukan pernikahan atas dasar suka sama suka. Walaupun dia belum mampu secara finansial, secara ekonomi belum mampu. Kayak kalian inilah masa-masa usia sekolah. Tetapi daripada terjadi perbuatan yang tidak diinginkan, seperti adanya pergaulan bebas, ya, supaya terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka lebih baik dinikahkan saja. Padahal kalau kalian bermain bersama-sama, bergaul bersama-sama pun itu belum akan terjadi juga perbuatan yang maksiat sebenarnya. Maka dalam perbuatannya itu dikatakanlah sebuah untuk hukum pernikahannya. Silakan kalian bertanya, saling berdiskusi. Apa contoh-contoh pernikahan yang makruh, yang haram, yang wajib? Silakan Ramadan bertanya. Misalnya seseorang itu, seorang remaja itu terlibat dalam kasus seks bebas. Jadi dan dari perbuatan itu ketahuan warga. Jadi si remaja tersebut dinikahkan. Sedangkan kita ketahui bahwa syarat pernikahan itu harus sah dari pengantinnya, Bu. Jadi kalau pengantinnya itu tidak mau, Bu, dan dinikahkan secara paksa, itu gimana? Saya bisa menjawab, pernikahan yang dilakukan secara paksa. Intinya gitu kan, saudara? Pernikahannya ini yang dipaksa, yang pengantin, yang laki-laki atau perempuan dipaksa untuk nikah. Yang laki-laki dipaksa untuk menikahi seorang perempuan oleh orang tuanya. Siapa bisa menjawab? Anggun. Menurut saya hukumnya itu wajib. Soalnya mereka sudah melakukan zina. Tentunya ketika seseorang sudah melakukan hubungan tersebut, mereka pasti satu sama lain pasti suka sama suka. Kenapa ketika nikah bilang nggak suka? Ya kan? Katanya tadi dia terjerat seks bebas. Ketika melakukan satu hubungan, pasti mereka akan suka sama suka. Jadi ketika ingin dinikahkan, kenapa dengan alasan tidak suka atau dipaksakan? Jadi menurut saya hukum sekian dari saya. Ya betul. Jawaban siapa sebenarnya? Bulan. Sama menurut saya juga hukumnya wajib karena pada saat melakukan seks bebas itu otomatis mereka sudah tidak bisa menahan syahwat atau hawa nafsu mereka. Jadi sesuai dengan pengertian dari nikah yang hanya wajib bagi mereka yang tidak bisa menahan hawa nafsunya lagi, jadi mereka diwajibkan untuk menikah. Ada yang mau menambahkan jawabannya? Bisa, silakan bisa. Menurut saya itu hukumnya adalah rubah karena dimana pihak laki-laki ini hanya ingin kesenangan dari suatu wanita melakukan seperti yang terjadi jika dia sedang menikah, tapi tujuan dia itu hanya untuk mendapatkan memelihara syahwatnya saja. Jadi menurut saya itu hukumnya berubah karena laki-laki hanya untuk mengambil kesenangan dari suatu wanita. Bisa tadi katakan berubah seperti kata Nisa tadi? Coba Anggun, silakan. Saya tidak, soalnya katanya tadi dia tidak bisa menahan syahwatnya. Iya. Seperti yang dikatakan Maulana tadi bahwa pada wajib seorang wajib menikah ketika mereka sudah mampu secara lahir dan batin dan mereka sudah tidak mampu menahan syahwatnya. Jadi menurut saya itu tetap wajib, tidak ada mubah-mubah. Ada mubah-mubahnya lagi, ya. Menikah pun ada mubah-mubahnya kalau udah nggak sanggup lagi menahan syahwatnya, ya. Mau kecil kek, mau udah gede kek, mau belum mampu kek, mau udah kaya kek, ya. Yang jelas kalau dia itu udah nggak sanggup lagi menahan gejolak syahwatnya daripada dia berbuat maksiat seperti kata Ramadan tadi, udah terjadi pergaulan seks bebas. Nah ini kan sudah terjerumus pada perbuatan maksiat kan? Nah udah terjerumus pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Ya, kenapa wajib? Supaya tidak terulang lagi perbuatan yang berkelanjutan. Kalau nggak dinikahkan, besok diulangnya lagi zinanya, besok diulangnya lagi pergaulan bebasnya. Ya, jadi hukumnya adalah wajib. Nah, ada pertanyaan yang lain? Maaf, tadi kan jelas betul hukumnya adalah wajib. Namun yang saya tanyakan di sini adalah kan tadi dinikahkan secara paksa saat
hamil ya Ramadan atau sudah melahirkan? Kan iya dong. Itu betul. Ya itu hamil. Ada juga ada juga pendengar bahwasanya seseorang itu yang sudah melakukan zina sehingga dia hamil dua nikah, si pihak laki-laki itu tidak boleh menikahi si perempuan tersebut karena hukumnya masih dalam masa iddah. Saat wanita tersebut sudah melahirkan, baru boleh dinikahi. Namun di lingkungan masyarakat, hal tersebut dianggap sangat tidak wajar ya. Maka si laki-laki tersebut harus menikahi wanita yang sudah dihamilinya. Itu bagaimana? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Nah, Nisa lagi. Sebenarnya pernikahannya tidak sah, tapi karena ada informasi ini untuk menutupi aib dari keluarga, tidak memperlihatkan aib dari keluarga, makanya mereka dinikahkan pada saat si wanita masih hamil. Tapi seharusnya lagi itu kan hanya untuk menutupi aib saja. Nanti ketika si wanita menikah, mereka wajib untuk menikah lagi agar hubungan mereka yang selanjutnya itu tidak termasuk pernikahan. Jadi pernikahan yang di awal ketika mereka hamil itu dianggap hanya untuk menutupi aib keluarga agar tidak malu lagi. Jadi ketika mereka serumah atau itu, dan katanya ini katanya pas lagi hamil katanya tidak sah. Jadi ketika misalkan dari 6 bulan dia mengandungnya, dari 9 bulan itu antara 3 bulan ini bagaimana hukum pernikahan antara mereka berdua? Itu Silakan. Nah, jadi katanya silakan bisa dulu. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu sebenarnya kalau mereka itu tidak sah. Mereka melakukan pernikahan itu hanya untuk kebijakan atau aib dari si pihak keluarga. Jadi seharusnya ketika mungkin ini mereka menikah di depan para wali, rukun Islam, dan rukun syarat itu semuanya sudah penuh. Itu ada berarti hamil, itu kan tidak sah. Mereka tidak diperbolehkan untuk satu rumah. Tapi lingkungan kita satu rumah karena itu hanya untuk menutupi aib. Bagaimana kalau setelah waktu semua mulai gimana tuh? Boleh tidak boleh harus menyelesaikan itu. Maksudnya kenapa mereka jadi ditekan pernikahan? Jadi untuk apa dalam pernikahan kalau mereka tidak boleh itu untuk menutup aib dari keluarga tadi. Nanti seandainya kita melakukan dari pihak keluarga kita ada yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalau ada ya. Kan kita maklumi, kita kecewa kalau kita kayak keluarga kita ada yang melakukan seperti itu. Nah, jadi untuk menutupi rasa malu kita nanti dianggap sama orang lain, wah ini tidak tanggung jawab, anak ini tidak punya bapak, gitu kan? Jadi makanya mereka nikah. Tapi kalau misalnya mereka dalam satu rumah, seharusnya pihak keluarga yang ada di rumah itu memisahkan ranjang mereka agar mereka tidak sama lagi. Bagaimana cara kita keluarga itu meneliti bahwa mereka ini sudah nikah dan jadi melakukan ngomong ya? Ini bukan kita. Ini bukan kita. Kita orang-orang yang bahwa sejarah Siapa jawab lagi? Silakan. Siapa yang mau jawab lagi? Yang laki-laki dan ibu. Yang laki-laki. Siapa? Siapa? Dan kuning. Nah, kuning sudah jawab ya. Bisa menjawab lagi. Jawaban Lisa udah ke siapa bahasa Lisa menjawab. Nah, silakan. Iya. Apa pendapat Lia? Ini ya, kalau pendapat saya, mereka itu kan memang di lingkungan kita itu mereka itu tinggal satu rumah. Nah, benar kata bisa lagi, mereka itu dipisahkan ranjangnya. Jika orang-orang nggak tahu nih, itu tetap aja kok satu rumah kata orang kayak gitu kan. Jadi kita tuh ngapain mikirin omongan orang gitu? Karena nggak ada habisnya omongan orang. Gimana? Ini sudah jalan ranjangnya tapi kita berdua. Bukan satu rumah. Jadi itu apa satu rumah? Enggak sama. Ini memang yang dulu ini tuh seperti ada keluargaan. Kalau tujuan mereka yang melakukan kita malu yang di luar. Betul Lisa. Tapi kita dulu. Jelaskan ya. Bagaimana seorang perempuan dalam kondisi keadaan hamil itu menurut syarat
menurut golongan Syafi'iyah itu tidak sah nikahkan seorang perempuan dalam hamil. Ya, udah jelas gitu kan? Kalau dinikahkan berarti nikahnya sah apa enggak? Nah, itu menurut mazhab Syafi'iyah. Dan para ulama yang lain juga pada awalnya dahulu juga pada mengharamkan. Nah, sekarang terjadi problema seperti itu di negara kita. Menurut kompilasi hukum undang-undang perkawinan di Indonesia, boleh dinikahkan wanita yang dalam keadaan hamil asalkan yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Jelas-jelas itu laki-laki yang menghamili dia yang menikah dengan dia. Kalau bukan laki-laki yang menghamili dia yang menikah dengan dia, itu tidak sah. Nah, apakah sah nikahnya? Nah, nikahnya inilah yang harus kita pertanyakan. Kalau undang-undang hukum Islam itu tidak sah, kita pakai hukum mana? Agama kah, Islam kah, atau hukum negara? Negara juga diambil oleh para ulama. Nah, untuk menghindari jangan terjadi hal yang dikhawatirkan dalam pernikahan sah, halal atau haramnya pernikahan kalian itu nanti, makanya nikahlah dengan hal yang wajar. Jangan diambil dalam pintas. Ya, kata Ramadan, ibu payah kali mencari hantarannya besar kali. Ya, karena hantarannya besar, ya udah kita kali dulu, nanti nikah belakangan. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Ya, makanya ibu sarankan nanti kalau kalian yang perempuan ingin menikah juga dengan laki-laki idaman kalian, jangan minta mahar besar-besar. Jangan diminta hantarannya besar-besar. Ya, mendingan DP-nya kecil asalkan angsurannya besar besok. Paham maksud ibu? Maharnya kecil, cukuplah 100.000 aja maharnya. Asalkan habis nikah besok, habis pesta besok, nggak ada utang dipikirkan oleh calon suami kita. Ini minta mahar besar, minta 50 juta, 500 juta. Terpaksa laki-laki tadi untuk memenuhi hantaran tadi, dia minjam dulu. Udah minjam, udah terpotong gajinya tiap bulan. Akhirnya dapat angsuran tiap bulan sudah dapatnya, bulannya dapat 5 juta. Akhirnya karena udah langsung bayar hutang kemarin, akhirnya dapat 2 juta. Sedikit kan? Nah, jadi besok kalau kalian ingin menikah, jangan lagi sulit urusan menikah. Ya, ada bagaimana Bu? Ini adat budaya. Kan kejadian viral di media sosial kan? Akhirnya seorang perempuan akhirnya bunuh diri, gantung dirinya di kamar hotel. Gara-gara nggak sanggup membayarkan uang jemputan bagi laki-laki. Ini kejadian di Padang. Ya, di kota Pariaman. Di kota Padang, Pariaman. Ya, hantarannya besar. Karena nggak sanggup perempuan. Padahal hari pernikahan sudah ditentukan, undangan sudah dicetak, semua sudah siap persiapan untuk menikah. Tapi karena hantarannya besar, jemputannya besar, nggak sanggup, akhirnya malu keluarga. Karena nggak tahan malu keluarga perempuan, akhirnya si perempuan gantung diri. Anak ibu ada yang mau seperti itu? Ya. Jangan gara-gara urusan dunia kalian mengambil dalam pintas untuk menghabiskan nyawa kalian yang masih ada beberapa tahun lagi disiapkan oleh Allah. Sudah habis tentang hukum menikah. Sekarang kita lanjut tentang masalah macam-macam nikah. Nah, macam-macam nikah. Coba siapa yang bisa menjelaskan ibu tentang macam nikah yang dua ini? Ada nikah yang dibenarkan, ada nikah yang terlarang. Apapun maksudnya itu. Nikah yang terlarang itu gimana? Nah, udah dulu. Silakan. Macam-macam nikah itu ada dua, pernikahan yang dibenarkan atau yang sah, dengan pernikahan yang tidak dibenarkan atau yang tidak sah. Pernikahan yang sah atau yang dibenarkan ini adalah nikah yang sesuai dengan rukun dan syarat, atau rukun dan syarat nikah itu terpenuhi, seperti adanya wali, adanya dua pengantin, calon suami dan calon istri, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau pernikahan yang tidak sah atau tidak dibenarkan ini adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat, atau rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, seperti tidak ada wali,
pernikahan paksa atau menikah dengan kontrak dan lain sebagainya. Dan pernikahan yang dibenarkan ini contohnya adalah monogami, poligami, dan pernikahan siri. Lalu kalau pernikahan yang tidak dibenarkan, contohnya adalah pernikahan siwar, pernikahan halil, dan pernikahan Siapa yang bilang lagi? Siwar itu apa? Pernikahan siwar itu. Tadi ada Ustaz menjelaskan, ada pernikahan yang terlarang itu. Ada beberapa macam suku kaulah tadi. Di antaranya adalah pernikahan siwar. Siapa bisa jelaskan itu pernikahan siwar itu apa? Bisa ya bisa. pernikahan di mana dengan persyaratan daftar tanpa pemberian mahar. Ada mahar itu tidak diberikan, bagaimana nikahnya seseorang? Tidak. Yang lain. Tidak sah nikahnya itu kalau tidak ada maharnya. Coba Ramadan jelaskan Ibu, di mana sebetulnya nikah yang siwar itu? Itu pernikahan yang ketika saya itu tersebut tidak ada mahar. Karena apa? Karena pernikahan itu yang tanpa mahar mungkin tidak sah menurut saya. Karena itu pernah dilakukan Rasulullah untuk menekankan kepada Ali untuk memberikan mahar kepada si Fatimah. Sebaik-baiknya pernikahan itu adalah memberikan mahar walaupun sedikit. Seperti Ali yang hanya memberikan sebuah rompi besi untuk berperang. Jadi kalau begitu siwar itu kalau dilaksanakan dalam kehidupan kita sekarang ini, ya tidak ada maharnya. Cukuplah aku mencintai kamu aja deh, itu maharnya. Boleh? Boleh kata-kata seperti itu. Terima menikahi putri kandung bapak dengan mahar Bismillah. Dengan mahar Bismillah katanya. Bisa? Bolehkah maharnya dengan ucapan? Mahar itu hanya mengucapkan Bismillah katanya. Bisa tak? Tidak. Jadi sebaik-baiknya mahar itu harus diberikan, dinyatakan ketika ijab kabul. Makanya kata Rasulullah juga, sebaik-baik perempuan itu yang tidak mempersulit bagi seorang laki-laki untuk memberikan mahar dalam pernikahan mereka. Ya, berikanlah mahar, mintalah mahar itu yang sanggup diberikan oleh yang laki-laki. Ada pertanyaan di sini tentang macam-macam nikah ini? Ada beberapa macam nikah terlarang di situ. Siapa bisa menyebutkan itu macam-macam nikah terlarang? Apa saja jenisnya nikah yang terlarang itu? Coba Ali, nikah yang terlarang itu apa aja Ali? Seperti nikah mut'ah, nikah perempuan bersaudara, nikah terkawali. Nikah menikahi dua perempuan yang bersaudara. Apa maksudnya di sini? Coba dijelaskan. Coba lagi, mulai lagi. Apa maksudnya itu menikahi dua perempuan saudara? Maksudnya apa itu? Misalkan seperti masih saudara Bu, seperti kakak adik ataupun bersepupuan. Menikahi dua orang perempuan bersaudara, artinya seorang laki-laki langsung menikahi adik dan kakaknya. Ya, itu tidak dibenarkan. Kapan bisa dia itu menikah? Adik dan kakak itu dinikahi oleh laki-laki tadi. Satunya sudah. Nah, coba jelaskanlah. Pernikahan dua perempuan bersaudara ini dibolehkan apabila sifat hukumnya ini gair mu'abad kalau ini apabila salah satu kakak atau adik yang pertama dinikahi itu sudah meninggal atau bercerai. Dan itu pernikahan dua bersaudara ini dibolehkan. Iya, kalau salah satu itu sudah meninggal, misalnya kakaknya sudah meninggal, maka boleh laki-laki tadi menikahi adiknya. Ya. Kemudian apa lagi contohnya nikah yang terlarang akan diharamkan di dalam agama kita? Apa contohnya lagi, macam-macamnya lagi nikah yang diharamkan di dalam Islam? Pernikahan pada masa idah. Menikahi perempuan dalam masa idahnya. Apa maksudnya? Kan bisa jelaskan. Apa maksudnya menikahi perempuan dalam masa idah?
ketika seorang pria nikahi perempuan yang akan melahirkan seperti Pak Polri sudah melahirkan, dan juga 40 hari sesudah dia bercerai. 40 hari sesudah dia bercerai. Siapa yang tahu yang masih ingat itu, masa idah itu? Seseorang dalam masa idah itu menikahi seseorang dalam masa idah itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Kenapa? Karena ada kemungkinan laki-laki tadi ada keinginan lagi dia untuk balik kepada istri yang sudah diceraikannya. Maka tunggu dulu habis masa idahnya, barulah nanti boleh seseorang laki-laki menikahi perempuan. Habiskan dulu masa idahnya tadi. Ada pertanyaan lagi tak? Sudah cukup. Nah, sampai di sini materi pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi tentang hukum dan macam nikah ini? Siapa yang bisa menyimpulkan ke depan? Yang memberikan kesimpulan materi pelajaran kita hari ini. Hukum nikah itu begini, ya. Kemudian macam-macam nikah itu begini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, hal yang dapat kita simpulkan pada hari ini adalah tentang hukum nikah. Ada berapa tadi hukum nikah? Ada wajib, ada sunnah, kemudian tentang macam-macam menikah. Ada menikah yang dibenarkan dan ada menikah yang tidak dibenarkan atau terlarang. Menikah yang dibenarkan itu bagaimana? Sesuai dengan Menikah yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Kemudian menikah yang dilarang itu bagaimana? Tidak terpenuhi rukun dan syarat atau terlanggar syarat-syarat dari menikah. Ya. Nah, kalau memang tidak ada lagi pertanyaannya, maka macam-macam menikah, hukum-hukum nikah habis kita tutup hari ini. Dan untuk tugas kalian, ya, kerjakan tugas yang ada di dalam buku latihan, buat di buku latihan kalian pada halaman 180. Kerjakan di rumah halaman 180. Minggu depan kita kumpulkan kembali. Ya.